yaitu latar belakang pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan merupakan bidang yang relatif baru dan sering menimbulkan perdebatan. Ketika istilah pemasaran disandingkan dengan pendidikan, muncul pertanyaan filosofis tentang apakah pendidikan layak diperlakukan seperti produk pasar. Perdebatan ini menunjukkan pentingnya landasan berpikir yang kuat sebelum membahas strategi teknis. Materi yang kedua yaitu pendidikan dalam perspektif filosofis. Secara filosofis, pendidikan adalah proses membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai moral, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap praktik pemasaran dalam pendidikan harus tunduk pada tujuan luhur tersebut. Selanjutnya yaitu urgensi landasan konseptual. Tanpa landasan konseptual yang jelas, pemasaran pendidikan beresiko bergeser menjadi praktik komersial yang mengabaikan etika. Landasan filosofis diperlukan agar lembaga pendidikan memiliki kompas moral dalam setiap kebijakan promosi dan komunikasi publik. Materi selanjutnya, hakikat pemasaran dalam pendidikan. Pemasaran pendidikan bukan sekedar promosi atau penjualan jasa. Pemasaran merupakan proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada masyarakat. Nilai tersebut berupa kualitas pembelajaran, pembentukan karakter, serta peningkatan kualitas hidup peserta didik. Materi selanjutnya, pendidikan sebagai humanisasi. Paulo Freire memandang pendidikan sebagai proses pembebasan dan humanisasi. Pendidikan bukanlah sekedar banking konsep, melainkan dialog yang membangun kesadaran kritis. Jika pendidik adalah kebebasan, maka pemasaran pendidikan juga harus mencerminkan nilai pemberdayaan, bukan manipulasi. Selanjutnya yaitu definisi pemasaran dalam konteks pendidikan. Menurut Henry Afif Setiantono dan Hafzi Ali, pemasaran adalah proses untuk menciptakan nilai, membangun hubungan jangka panjang, serta memberikan manfaat timbal balik. Dalam pendidikan, nilai tersebut berupa mutu akademik dan pengembangan karakter. Selanjutnya, proposisi nilai lembaga pendidikan. Asep Suhainda menjelaskan bahwa lembaga pendidikan perlu memiliki proposisi nilai yang jelas seperti relevansi kurikulum, kompetensi dosen, lingkungan akademik kondusif, serta prospek lulusan. Pemasaran juga berfungsi mengkomunikasikan nilai tersebut secara autentik. Membangun kepercayaan dan kontribusi sosial jangka panjang. Pergeseran paradigma. Yang pertama itu paradigma lama, yang kedua paradigma baru. Di sini saya akan memaparkan paradigma lama, yaitu yang pertama lembaga sebagai penjual, siswa sebagai pembeli. Paradigma baru yaitu lembaga sebagai fasilitator transformasi, serta peserta didik sebagai mitra belajar. Selanjutnya yaitu dari menjual ke menciptakan nilai. Di sini pendidikan tidak menjual ijazah, tetapi menciptakan transformasi diri. Lembaga yang berorientasi pada nilai akan lebih menekankan kualitas dan proses pembelajaran dan daripada sekedar jumlah pendaftar. Selanjutnya orientasi profit dalam pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri orientasi profit. Yang pertama yaitu keuntungan sebagai tujuan utama. Yang selanjutnya segmentasi berdasarkan kemampuan ekonomi. Yang ketiga yaitu promosi persuasif berlebihan. Yang keempat yaitu standar akademik dapat dikompromikan. Selanjutnya kritik terhadap komersialisasi. Dalam beberapa sistem pendidikan Indonesia, Muhammad Fauzi mengkritik kecenderungan komersialisasi pendidikan yang memperlebar kesenjangan akses dan mengorbankan nilai keadilan. Selanjutnya yaitu orientasi layanan publik. Sebaliknya, orientasi layanan publik menempatkan pendidikan sebagai amanah sosial. Keberlanjutan finansial tetap penting, namun hanya sebagai sarana untuk menjaga mutu dan keberlangsungan lembaga. Dan selanjutnya ini pendidikan sebagai transformasi. Heri Yulianto menekankan bahwa pendidikan
transformasi komunitas, yang ketiga transformasi masyarakat. Pemasaran harus mencerminkan dampak tersebut. Titik temu profit dan misi sosial. Lembaga pendidikan tetap membutuhkan dana untuk operasional dan pengembangan. Namun yang menjadi pembelaan adalah hierarki nilai. Apakah keuntungan menjadi tujuan utama ataukah menjadi sarana untuk mencapai misi sosial? Etika sebagai fondasi pemasaran. Etika merupakan jantung pemasaran pendidikan. Tanpa etika, promosi dapat berubah menjadi manipulasi yang merusak kepercayaan publik dan mencerdai martabat pendidikan. Prinsip etika pemasaran. Prinsip-prinsip utama yaitu kejujuran, keadilan, transparansi, penghormatan terhadap otonomi individu. Budaya mutu atau quality culture. R. Mahdan Komala bersama timnya menjelaskan bahwa kualitas dalam pendidikan harus menjadi budaya, bukan sekedar memenuhi standar administratif. Pemasaran yang etis merupakan bagian dari budaya mutu tersebut. Praktik etis yang harus dihindari. Beberapa praktik yang harus diwaspadai: misleading advertising, verifying data, janji berlebihan tentang prospek karir, dan manipulasi psikologis dalam promosi. Sintesis dan penegasan paradigma. Pemasaran pendidik yang bermartabat dapat dirangkum dalam 3 prinsip utama. Yang pertama, pendidikan adalah nilai, peserta didik adalah mitra, dan pemasaran adalah komunikasi dan kejujuran. Keberhasilan jangka panjang hanya dapat dicakup melalui konsistensi antara janji dan realitas. Terima kasih.